Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salib di pundakmu? Hitung berkatmu meski hatimu berat. Kau kan bergemar dan tak lagi penat. Hitung satu-satu berkatmu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkatmu dan lihatlah kasih Halo Tuhan pemirsa di rumah, padamu. selamat datang di acara Jendela Kesaksian. Sebuah acara di mana Tuhan bekerja melalui kehidupan seseorang dan akan dibagikan kepada kita untuk menjadi kesaksian, kekuatan, dan berkat bagi kita semua. Pada saat ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yaitu Ibu Ayoka Yosef Sinai yang akan membagikan kesaksiannya dalam acara ini. Sebelumnya, saya rindu untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah kami di surga, kami berterima kasih atas karunia Tuhan kepada Ibu Ayoka Sinai yang boleh hadir bersama kami pada saat ini untuk membagikan kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kiranya Tuhan ini boleh menjadi berkat juga bagi semua orang yang mendengarnya. Kiranya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan langsung mewawancarai Ibu Ayoka Yosef Sinai yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Halo Ibu, apa kabarnya? Puji Tuhan, baik. Luar Oke, biasa. baik. Kita akan langsung mulai pertanyaan demi pertanyaan untuk bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Ibu Ayoka. Yang pertama, bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang momen ketika Ibu pertama kali didiagnosa kanker dan kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat itu dan apa yang terlintas di dalam pikiran Ibu? Kejadian ini awal tahun 2021 saya mengalami perdarahan yang hebat dan kemudian saya harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan medis. Nah, setelah itu ada 2 tahap, 2 tahap dalam waktu yang berdekatan. Tahap yang pertama itu saya harus kuretase dan ketika saya pulang dari rumah sakit, 2 hari setelah itu saya mengalami perdarahan lagi yang hebat dan dokter menyarankan untuk Eee, tindakan medis selanjutnya yaitu pengangkatan rahim. Tetapi sebelumnya dokter mengatakan kepada saya bahwa perdarahan itu hasil dari, PA kuretase itu bahwa saya, eee, hasilnya itu adalah saya kanker level 2 gitu ya. Nah, di tahap yang berikutnya dokter katakan bila nanti ibu terjadi perdarahan lagi ketika meminum obat ini, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut dan dokter sudah memberikan gambaran bahwa akan diangkat rahimnya. Tetapi bukan hanya rahim saja, karena melihat keaktifannya, jadi dokter, menyarankan dan meminta persetujuan saya, mungkin bukan hanya rahim, Bu, mungkin indung telurnya juga diangkat, karena ibu merasakan nyeri yang hebat di bagian kanan bawah. Nah, ketika tahap kedua saya datang ke dokter itu, perdarahannya lebih banyak dibandingkan yang pertama dengan rasa nyeri yang amat sangat hebat dan saya masuk ke ruang dokter itu saya katakan, "Dokter saya udah nggak sanggup lagi." Itu saya udah rasanya udah entah entah bagaimana waktu itu rasanya saya udah nggak sanggup, pokoknya saya sudah katakan saya nggak sanggup. Lalu dokter katakan, "Ya Bu, sesuai yang seperti apa yang saya, bicarakan ke Ibu pada waktu itu, jadi harus segera ambil tindakan ya." "Iya, tapi Bu, melihat kondisi Ibu sekarang, kemungkinannya itu nanti bukan hanya angkat rahim, tapi, eee, indung telur kanan, indung telur kiri harus saya angkat juga, dan kemungkinannya supaya tidak terjadi sesuatu yang di luar kehendak kita, kelenjar yang di kanan dan yang di kiri pun diangkat." Pada waktu itu saya tidak ada pikiran yang lain-lain, saya hanya ingin ditolong.
karena saya nggak sanggup dengan kondisi saya tidak berpikir banyak lagi, saya bilang, "Terserah dokter." Dan setelah itu diadakanlah pemeriksaan cepat 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 cepat, kemudian dokter katakan, "Bu, kondisi Ibu sangat buruk. Dari hasil pemeriksaan ini sangat buruk, jadi saya akan koreksi dulu ya, sampai Ibu siap masuk ke ruang operasi." Dan itu kurang lebih 5 hari. Saya diberi obat untuk stop darah, tidak stop juga, terus keluar terus keluar terus. Saya mendapatkan transfusi darah sampai hampir 7 7 Labu? labu, keluar lagi, begitu. Jadi kata dokter di hari yang kelima, saya ingat waktu itu hari Rabu, "Bu, Ibu siap masuk ke ruangan?" "Siap dokter, apapun yang terjadi saya siap." "Tapi dokter saya takut." Si dokter hanya senyum, dokter katakan, "Nggak usah takut, tidak usah takut Ibu. Ibu orang beriman, saya juga orang beriman. Kita sama-sama memohon kepada Tuhan." "Baik dokter, saya siap." Nah, selesai masa itu, saya pulang ke rumah dan tiba waktunya kontrol, dibacakanlah hasilnya. Kata dokter, "Bu, ini hasilnya, hasil pemeriksaan yang diangkat itu, jadi Ibu itu ternyata sekarang naik ke level 3." Mmm. Saya bilang, "Dokter kok naik kelas?" "Iya, itu kondisinya. Tetapi Bu, masih ada akar-akarnya dan itu lajunya ke limfoma. Jadi kayaknya Ibu harus di kemo ya." Mendengar itu tuh saya nggak ada pikiran apa-apa, saya rasanya freeze. Kayak tiba-tiba saya tuh kayak yang beku aja. Tiba-tiba saya kayak terlempar ke sebuah tempat yang jauh. Jadi dokter bicara apa itu saya udah nggak masuk di pikiran saya hanya memandang dokter gini, dan yang ada di dalam pikiran saya waktu itu adalah pintu makam. Mmm. "Aduh, saya sebentar lagi mati ini," saya bilang. "Saya sebentar lagi mati. Tuhan, saya mati ini, bakal mati. Tuhan, anak saya masih kecil. Tuhan, banyak hal yang belum saya selesaikan. Tuhan." Jadi saya berpikir sendiri, pikiran-pikiran manusia itu. Ya itulah, takut, kecewa, kuatir, itu bercampur aduk jadi satu. Jadi apapun yang disarankan oleh dokter saya nggak dengar dan saya sampai sekarang pun saya nggak tahu dokter itu bicara apa ke saya nggak tahu. Karena saya langsung freeze di situ tuh, seperti terlempar jauh sendiri dan saya nggak tahu mau ngapain. Rasanya gelap aja Mhm. dan saya merasa, "Oh, saat ini ya saya berpikir ulang, mungkin orang-orang yang sama dengan saya pada waktu itu, ketika mendengar apa yang dibacakan oleh dokter hasilnya, mungkin rasanya sama seperti saya." Seperti terlempar ke satu tempat yang nggak ada harapan. Iya. Nah, tadi di tahun 2021 ya, Bu, ya? Iya, 2021. Nah, waktu tahun 2021 itu kan seperti katanya terlempar jauh. Nah, Iya, bagaimana menghadapi ketidakpastian yang datang bersama dengan diagnosis ini? Menghadapi ketakutan Ibu, apa iya. kira-kira yang Ibu lakukan? Di tengah kekalutan saya itu, di hati kecil saya nih ya, saya bilang, "Aduh Tuhan kalau memang nggak ada kesempatannya untuk itu, satu aja yang saya minta ampun dosa-dosa saya." Tadinya ketika ada orang yang mengatakan kepada saya, terakhir nih saya mau masuk ruang operasi ada yang bilang, "Ayo mari kita berdoa dan, apa, jangan berbuat dosa lagi." Saya tuh rasanya tersinggung. Tersinggung sekali, saya cuman mikir gini, "Saya tuh nggak bunuh orang, saya itu nggak korupsi, kenapa saya dibilang berdosa?" Gitu. Tetapi ketika dibacakan oleh dokter itu dan saya harus memutuskan apakah saya harus di-kemo atau tidak, dan saya berpikir kalau di-kemo saya tidak sanggup, bukan tidak sanggup secara fisik, mungkin kalau secara fisik saya bisa mengupayakan, tapi kondisi saya nggak bisa. Kenapa? Karena orang di-kemo itu pengalaman dari orang tua saya merawat orang tua saya waktu itu di kemo, dia harus ada yang menolong, Mmm. begitu. Karena efek dari kemo itu akan membuat kita jadi lemah sekali dan harus ada yang menolong. Secara waktu itu suami saya kerjanya bolak-balik, keluar kota, kembali, keluar kota, kembali. Anak saya masih harus diurus, keluarga saya jauh, saya di sini sendiri.
Bahkan kalau misalnya saya minta tolong kepada teman atau kepada anggota jemaat misalnya pun, itu kan akan sangat mengganggu ya privasi mereka. Mereka juga punya kegiatan gitu ya, nggak melulu harus merawat saya sampai 6 kali Kemoterapi. kemoterapi selesai, itu kan sungguh sangat membebani ya. Bahkan saya juga nanti akan jadi punya beban tersendiri kepada mereka. Jadi di tengah kegalauan itu, saya cuman ingat satu pesan pesan dari mama saya waktu itu, "Apapun yang terjadi, apapun yang kamu hadapi, ingat, meskipun kamu merasa dibuang, meskipun kamu merasa sendiri, meskipun kamu merasa tidak ada gunanya, ada satu orang yang selalu ada denganmu, Tuhan." Di situ saya bergumul, saya berdoa. Dan adik saya juga intens ya, dia selalu tanya kabar, dia selalu bertanya apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Akhirnya saya katakan pada adik saya, "Tolong saya minta referensi bagaimana orang yang bisa bertahan menghadapi situasi seperti ini, tapi dia tetap setia." Ini saya sudah hampir nggak tahan lagi, saya sudah rasanya saya udah deh peduli amat dengan renungan pagi, peduli amat dengan doa, akhirnya saya sakit, begitu. Jadi, adik saya cuman katakan gini, "Jangan punya pikiran seperti itu. Kalau kamu punya pikiran seperti itu, artinya kamu marah sama Tuhan. Ingatlah bagaimana kebaikan Tuhan, ingatlah bagaimana mujizat-mujizat Tuhan. Di saat kamu sudah nggak punya pengharapan, tiba-tiba kamu dikembalikan lagi ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Itu sungguh sangat luar biasa." Dan kami berdua nangis di situ ya. Terus kata adik saya gini, kami berdoa. Berdoa lumayan lama lah kami berdoa walaupun lewat lewat Zoom pribadi itu ya, lumayan lama gitu. Terus selesai berdoa amin, adik saya tiba-tiba gini, "Oh iya, saya ingat ada satu orang yang betul-betul bisa kau jadikan untuk inspirasi." Karena waktu itu inspirasi saya dari dunia ya, yang Titik Puspa itu di tengah kegalauannya dia akhirnya bisa mengatasi, eee, masalah kesehatannya itu. Tapi saya belum menemukan yang seiman dengan saya gitu, gitu ya, belum kedapet. Nah, tiba-tiba dia saya mengucapkan itu, lalu saya bilang, "Iya, baiklah, saya ingat itu, saya ingat sekali itu." Lalu dia ceritakanlah kisahnya Ibu Leong Pitlin, bagaimana ibu ini menghadapi begitu banyak masalah kesehatan, tapi sampai sekarang beliau tetap sehat. Dan itulah yang menjadi inspirasi saya untuk bangkit akhirnya, Mmm. gitu. Ya, itu tadi berarti adik ibu yang mengenalkan kepada seorang sosok Ibu Pitlin yang Iya, sakit, iya, tapi tetap sehat sampai sekarang. betul, betul. Nah, ketika Ibu bertemu dengan secara online ini ya, Iya, betul. via WhatsApp ya berarti ya. Iya. Kira-kira apa yang dibagikan dengan Ibu Pitlin ini? Bagaimana, eee, apakah ada pola hidup yang dibagikan yang harus dijalani oleh Ibu selama Iya, sakit ini? betul. Saya memang belum pernah ketemu secara langsung dengan Ibu Pitlin, belum pernah. Saya hanya memberikan hasil rekam medik saya, lalu saya diajak oleh adik saya waktu itu untuk bergabung di Help Me. Ya, di Help Me itu, di situ bukan hanya penderita kanker yang ada di situ. Berbagai macam orang sakit berkonsultasi dengan ibu ini. Dan Ibu Pitlin ini dengan sangat telaten satu persatu di ditanggapi konsultasi itu, bahkan kadang-kadang kita, Zoom itu dari jam 7 kadang sampai jam 9 jam 10 karena asik gitu ya. Dan saya nggak banyak bertanya di situ, saya hanya diam menyimak. Di sini ada kanker yang sudah stadium 4, di sana ada kanker yang masih awal, di sana tapi mereka semua memiliki kecemasan yang sama seperti saya. Di situ mereka saling berdiskusi begini, saya hanya menyimak, terus saya katakan, "Oh iya, dari semua pembicaraan ini, Ibu Pitlin itu mengajak kita semua untuk kembali kepada pola hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang Tuhan sudah teladankan kepada kita. Jadi kita harus new start." Saya sudah tahu itu, tapi saya tidak pernah melaksanakannya. Oh, baik. Nah, kira-kira perubahan mana yang sulit pada awalnya dari New Start itu?
Apakah ada kebiasaan tertentu, misalnya pola tidur, pola makan, atau apa yang merupakan kebiasaan yang sulit Ibu ubah? Untuk saya sampai sekarang yang jadi pergumulan luar biasa itu adalah tidur. Saya dari muda itu punya masalah tidur. Mungkin saya punya kecemasan tersendiri yang dari sejak kecil, bukan sejak kecil ya, sejak saya masuk remaja. Karena ya mungkin latar belakang orang tua yang pindah-pindah, jadi akhirnya membuat satu kecemasan tersendiri buat saya, harus menghadapi lingkungan baru, itu akhirnya membuat saya jadi susah tidur. Dan dulu saya sempat ketergantungan obat tidur. Minta kepada dokter, bahkan dokter ini marah kepada saya, "Kamu harus stop, tidak boleh bergantung kepada obat tidur. Ubah gaya hidupmu, jangan seperti itu." Tapi itu sampai sekarang sulit buat saya. Khususnya kalau saya punya beban, misalnya gini, ada sesuatu yang saya pikirkan, "Aduh kerjaan ini belum selesai ya, saya harus deadline-nya itu 3 hari lagi." Wah itu saya benar-benar sulit tidur. Jadi walaupun saya rasanya lelah badan ini, saya terus saya ngantuk pengen tidur. Ketika saya tutup mata, langsung terbuka lagi. Itu harus dikerjakan, itu harus dikerjakan. Jadi seperti ada, ya itulah pergumulan saya sampai sekarang itu. Dan saya selalu minta sama Tuhan, "Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk tidur sesuai aturan yang sesungguhnya." Karena saya dulu itu saya sanggup tidak tidur 2 hari, 3 hari, sanggup. Dan untuk kerja 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 kerja. Nah, tidur 3 jam saya sanggup, tidur hanya 1 jam saya sanggup. Jadi sekarang ini saya mulai merubah, saya hanya sanggup tidur hanya sampai 5 jam. Berarti kan kurang 3 jam ya? Iya. Menurut dokter Aritonang, "Kak itu PR, selesaikan itu yang 3 jam." Karena dengan 3 jam yang ditumpuk itu akan menjadi sesuatu, akan jadi bom waktu nanti. Meskipun Kakak sudah, banyak mengalami perubahan, tapi 3 jam itu PR dan itu memang betul-betul PR saya. Kalau saya udah sampai 6 jam tidur bagi saya itu bahagia banget gitu, walaupun masih ada 2 jam PR-nya gitu. Tapi ya itulah pergumulan saya sampai sekarang, tidur. Ya, kalau untuk yang lain-lain seperti air, makan, sinar matahari, olahraga, Olahraga, saya setiap hari olahraga dengan murid-murid, walaupun buat saya itu kapasitasnya masih belum cukup ya. Tetapi saya berusaha untuk ajak anak-anak jalan-jalan, "Yuk kita jalan-jalan yuk ke sana, dapat sinar matahari, kita ke lapangan, mau estafet, mau apa mau apa mau apa." Nanti kalau misalnya saya rasa kurang, saya akan telepon suami, "Pak, nanti nggak usah dijemput ya." "Kenapa?" "Saya mau jalan lah dari sekolah ke rumah." "Kurang capek kamu?" "Bukan kurang capek, maksudnya saya harus ada satu yang hari ini memang belum terpenuhi di saya, olahraga." Jadi saya cuman bilang, istilah saya, "Kurang keringat," saya bilang begitu. "Oh, iya iya iya," dia bilang gitu. Gitu. Nah, sebagai seorang Kristen Advent ini, bagaimana iman Ibu menjadi jangkar selama masa-masa sulit ini? Mmm, iman saya itu, apa ya, hanya Yesus satu-satunya penolong. Itu yang menjadi kekuatan saya, itu satu. Jadi terus yang kedua yang buat saya ini merasa harus terus bertahan di sini adalah kerinduan saya nanti untuk ketemu dengan orang tua saya di surga. Mudah-mudahan Tuhan berkenan untuk mempertemukan itu. Baik. Nah, kemudian apakah ada ayat Alkitab atau doa tertentu yang menjadi kekuatan bagi Ibu? Nah, selama ini yang selalu menjadi kekuatan saya itu di Yakobus 5 ayat 15. Di situ dikatakan, bila kita berdoa dalam iman, maka orang yang sakit itu akan dibangunkan. Dan jika dia punya dosa, dosanya akan diampuni. Terus ada lagi ayat yang satu lagi, saya lupa di mana ya. Kalau sudah diampuni dosanya, jangan diperbuat lagi. Jadi Itu sama yang seperti pesan yang disampaikan ketika mau masuk ke ruang operasi ya? tuh, jangan berbuat dosa lagi. Saya minta maaf kepada Bapak. Nah, selain dari metode fisik, kira-kira seberapa penting kedamaian batin dan hubungan dengan Tuhan itu dalam proses pemulihan ini? Nah, itu bagi saya tuh penting sekali ya.
Jadi selama ini orang hanya berpikir begini, eee, ikutilah medis, ikutilah anjuran-anjuran dokter begini-begini, ikutilah pengobatan yang ini, yang ini, yang ini. Padahal sebetulnya nasehat dari Ibu Pitlin waktu itu, jangan tinggalkan medis, tetap harus ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh dokter, kita harus ikuti, kita harus apa. Tapi satu, pergi ke dokter manapun juga, sehebat apapun juga, obatnya hanya satu, di hati. Lalu Ibu Pitlin kasih ayat di Mazmur itu, hati yang gembira Adalah adalah obat obat. yang manjur. Nah, jadi itu sebetulnya modal utama dari setiap orang sakit, hati. Kalau hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang tidak dapat kita selesaikan, semua pengobatan itu tidak akan bisa membantu. Malah akan membuat kita semakin merana, membuat kita semakin menderita, membuat kita semakin menyalahkan diri sendiri, itu yang paling bahaya, dan membuat kita akan menyalahkan orang lain, dan yang paling berbahaya lagi adalah kita menyalahkan Tuhan, dan kalau sudah begitu kita sudah nggak punya pengharapan lagi. Jadi hati yang penting, Iya. pasrahan kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana dukungan dari keluarga, komunitas gereja membantu Ibu dalam menjalani perjalanan ini? Kalau dari keluarga betul-betul sangat-sangat menolong saya. Bahkan kalau misalnya saya mulai tergoda nih makanan, misalnya dari makanan ya, saya tuh paling suka es krim. Suka sekali saya es krim. Nanti anak saya yang bilang, "Mami, ingat-ingat, no es krim." Oke, saya bilang gitu. Nah, jadi kita saling mengingatkan, saling apa ya, ya walaupun anak saya masih belum mengikuti seperti saya yang kembali untuk, eee, memakan makanan yang sehat. Kadang-kadang namanya juga anak-anak ya, kalau udah ketemu sama temen ya mungkin yang coklat dia masih makan, permen dia masih makan, kue-kue, tapi perlahan-lahan saya berikan pemahaman, bahwa ini bahayanya di sini, ini bahayanya begini, ini tidak baiknya di mana, yang sangat baiknya di mana, itu perlahan-lahan saya berikan. Nah, kalau dukungan dari anggota gereja, komunitas saya di gereja, khususnya Jemaat Merbabu, betul-betul seperti keluarga saya. Seperti keluarga saya, mereka amat sangat memperhatikan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka akan, kenapa kenapa kok rasanya hari ini kurang ceria ya?" Atau gimana. Sebenarnya saya ceria-ceria aja, tapi mungkin karena saya kurang tidur, jadi bawaannya nggak baik di apa, performance saya, itu mereka perhatikan gitu ya. Jadi buat saya itu suatu anugerah dari Tuhan. Baik. Ah, nah, kira-kira kapan Ibu mulai melihat perubahan positif di dalam kesehatan Ibu setelah menerapkan New Start? Kira-kira apa tanda-tanda yang Ibu rasakan dalam diri Ibu? Yang saya rasakan sekarang ini, banyak orang yang bilang gini ya, sehatnya orang sakit, ya begitulah, gitu ya. Tapi untuk saya, sampai sekarang ini sehatnya orang sakit, ya saya sehat. Saya seperti tidak merasakan sakit. Hanya kalau memang saya udah kelelahan, kurang tidur, mulailah di sini nyut nyut nyut. Tapi itu jadi apa ya, alarm buat saya, tidur, istirahat, istirahat gitu. Tetapi ya itu, kita jangan pernah jadi kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Jangan karena gini, "Ah, aku sakit, aku nggak mau ini, aku nggak mau itu." Justru ketika kita sakit, kita harus melihat ke belakang. Bagaimana kasih Tuhan itu, dan kita harus berpikir lagi, Tuhan kasih saya sembuh itu bukan tanpa alasan. Tuhan kasih saya sembuh itu Tuhan ingin saya melayani. Jadi dengan pelayanan yang mungkin tidak seperti orang lain ya, bisa mengabarkan Injil kemana mana atau gimana, saya masih punya keterbatasan waktu untuk itu karena saya kerja. Ya, saya melayani di gereja semampu-mampu saya melayani di sekolah untuk anak-anak dan lain sebagainya, itu membuat kebahagiaan buat saya, gitu. Jadi itulah memotivasi diri itu penting, Hmm. gitu. Nah, kan tadi Ibu dikatakan disuruh kemoterapi. Iya, Nah, Ibu tidak melakukan kemoterapi ya? Nah, Ibu pernah kembali ke dokter yang menyarankan untuk kemoterapi? saya kembali.
Oh, Ibu tidak kembali. Karena terakhir saya mau kembali, saya dapat kabar dokter saya juga sedang kemo. Jadi jadi tidak praktek gitu, dokternya sedang kemo. Dan setelah itu saya sibuk, jadi saya nggak ke sana lagi. Tapi saya melakukan tes tumor marker berdasarkan dari surat pengantar dari dokter yang lain, dan saya sudah lakukan itu. Hasilnya eh, kankernya itu sudah jauh turun separuh dari Hasil yang sebelumnya. batas, iya, dari batasnya. Kalau yang sebelumnya itu kan lewat di batasnya. Mm-mm. Jadi misalnya kalau batasnya standarnya 34 misalnya. Waktu itu saya 41. Sekarang ini saya sudah turun di 16. Oh, jadi di bawah. Iya, di Jadi bawah dari 34 itu. iya, Nah, itu buat saya itu sangat bersyukur, puji Tuhan. Memang walaupun masih ada, tapi saya yakin lama-kelamaan dia akan hilang dengan pertolongan Tuhan. puji Tuhan ya. Iya. Nah, kira-kira apa pelajaran besar yang Ibu dapatkan dari pengalaman ini? Pelajaran yang paling besar itu adalah satu, kita harus menjaga tubuh kita. Di dalam Alkitab pun dikatakan, jagalah bait Allah, kekudusannya. Jadi bukan hanya kekudusan dari segi rohani saja, tapi dari segi jasmani pun kita harus jaga. Yaitu tadi dengan makanan, minuman, istirahat, pola pikir, dan lain sebagainya itu harus kita jaga, jangan sampai tercemar oleh hal-hal yang akhirnya membuat kerja tubuh ini jadi nggak normal. Itu. Baik. Nah, kira-kira ada pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang sedang berjuang dengan penyakit kronis seperti yang Ibu derita ini? Ya, pesan saya, apabila siapapun yang mengalami sakit ini, jangan pernah merasa ini adalah kutukan. Bukan. Kita harus mengubah kutuk itu menjadi berkat. Dengan cara apa? Kita harus pasrah kepada Tuhan. Kita terima bahwa apa yang kita alami ini sebetulnya buah dari apa yang kita lakukan. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Kita sudah melakukan dosa, yaitu melanggar hukum-hukum kesehatan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seringkali ya karena apa ya, keinginan daging ya, kita hanya rasa pengen enak atau apa, jadi kita melupakan itu makanan yang seharusnya yang sehat untuk kita, kita jadi makan yang nggak sehat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi yang sakit harus berobat. Kemudian jangan pernah menutup diri. Kan ada orang ya karena dia sakit, dia malu orang lain tahu bahwa saya sakit, nanti saya dihina, nanti saya disyukur-syukurin gitu ya. Pasti, pasti. Karena dalam hidup ini kan ada yang senang, ada yang tidak. Ya. Nah, kalau yang senang dia akan bersimpati kepada kita. Tapi kalau yang tidak ya kita disyukur-syukurin gitu ya. Kita dicari-cari kesalahan kita, itulah hasilnya. Itulah karmamu misalnya gitu. Jangan pernah kita menutup diri hanya karena yang negatifnya. Kita harus mau membuka diri untuk yang positifnya, karena ketika kita membuka diri, kita akan menerima berkat. Bukan hanya berkat, jangan kita berpikir bahwa berkat itu hanya berupa finansial saja, tidak. Tetapi saran, perhatian, doa, itu yang penting tuh doa. Doa itulah berkat kita ketika kita membuka. Kita jujur aja kepada orang, saya sakit, saya ini, tolong doakan saya supaya saya dikuatkan, dimampukan untuk menghadapi ini. Saya yakin Tuhan akan bekerja untuk melepaskan itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira menurut Ibu, peran reformasi kesehatan dan iman dalam perjalanan pemulihan mana yang lebih menonjol kira-kira? Ya, reformasi kesehatan itu sangat penting. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan kalau badan kita sakit, ya kan? Iya. Justru di saat badan kita sehat itulah kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memberitakan kepada Tuhan, harus memberitakan misalnya, ya kan orang beda-beda, ada yang pinter memberitakan tentang Alkitab atau apa, tetapi dengan tubuh kita yang sehat, dengan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kita beritahukan pada orang-orang, nih loh saya sehat itu
berkat Tuhan. Itu sudah menjadi suatu, suatu pekabaran buat orang lain, bahwa kesehatan itu memang sangat penting melalui pola hidup yang sehat, seperti itu. Baik, kita tiba kepada kesimpulan. Jika merangkum pengalaman ini dalam satu kalimat, kira-kira apa yang Ibu akan katakan? Pujilah Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Pujilah Tuhan, sebab Dia amat baik. Iya. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dengan nanti video ini bisa dibagikan kepada orang lain? Ya, saya berharap banyak orang lain yang bisa belajar, jangan memiliki pengalaman yang sama seperti saya, mengabaikan kesehatan, jangan. Yang kedua, kita datang kepada Tuhan, kita banyak memohon untuk dikuatkan, agar tubuh kita bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya, Ibu Ayuka Yosef Sinai. Pada saat ini, banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kesaksian yang dibagikan. Biarlah semua ini hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Demikianlah acara ini, kita akan tutup dengan berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kesaksian yang dibagikan, di mana Tuhan bekerja melalui kehidupan Ibu Ayuka Yosef Sinai. Kiranya Tuhan, perjalanan kehidupan yang dialami ini, yang telah dibagikan kepada kami, ini juga boleh menjadi bagian bagi orang yang mendengarnya. Dan orang lain boleh mendengar bagaimana Tuhan bekerja, dan Tuhan boleh menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya, dan mereka juga boleh rindu untuk mendengarkan pekabaran reformasi kesehatan, dan bagaimana hati yang gembira adalah sebagai obat yang manjur. Dan kiranya kami boleh datang kepada Tuhan, untuk datang meminta ampun kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memulihkan tubuh kami. Tuhan, ampuni kami dari kesalahan dosa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam kesusahan dan pencobaan